Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan belajar tentang materi indahnya saling menghargai. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan bacaan doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan beri aku pemahaman. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar materi tentang indahnya saling menghargai. Nah anak-anak, kita hidup di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali keragaman, mulai dari suku, budaya, kemudian agama. Nah, dari keberagaman ini kita seharusnya memiliki sikap saling menghargai, menghormati, dan juga toleransi. Sikap menghargai adalah menganggap orang lain penting bagi kita, sehingga kita tidak semena-mena kepada orang lain. Itulah pengertian dari sikap saling menghargai. Nah anak-anak, kita itu beda untuk apa sih? Apakah kamu mempunyai teman yang berbeda agama denganmu? Pernahkah kamu bertemu dengan orang yang berbeda bahasa denganmu? Ataukah kamu pernah melihat orang lain yang berbeda warna kulitnya dengan kamu? Ternyata Allah memang menciptakan kita dari berbeda-beda. Nah, tujuannya buat apa sih? Tujuannya adalah agar kita semua saling mengenal dan juga saling menghargai. Nah, ini Allah sendiri sudah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang isinya bahwasannya kita oleh Allah diciptakan dari berbagai keragaman, laki-laki, perempuan, suku, bangsa, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk saling mengenal. Nah, semua orang itu sama, maupun kita berbeda tetapi sama. Yang membedakan apa? Membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Meskipun warna kulit kita berbeda, suku, bangsa, bahasa kita berbeda, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita itu sama. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan kita. Takwa itu apa sih? Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Tadi sudah membicarakan tentang menghargai. Sebenarnya menghargai apa sih, Bu? Baiklah, yang pertama kita adalah menghargai suku dan budaya. Di Indonesia terdapat 478 suku dan 742 bahasa. Wah, banyak sekali ya. Jadi Indonesia ini sebenarnya kaya dengan budaya, kemudian dengan suku. Nah, dalam keberagaman itu, bahkan ratusan ya anak-anak, kita itu seharusnya senantiasa saling menghargai. Kalaupun misal punya teman yang berbeda dari suku, misalkan dari suku Papua, dari suku Kalimantan, suku Dayak dan sebagainya, kita harus menghargai ya. Kalaupun mereka bahasanya berbeda, ya kita pahami, tidak boleh saling mengejek. Nah, selanjutnya apa anak-anak? Yaitu menghargai perbedaan keyakinan atau menghargai keyakinan orang lain. Nah, kita tahu di Indonesia memiliki 6 agama yang berbeda. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbeda agama dengan kita? Caranya adalah dengan saling menghargai. Contohnya begini anak-anak. Jika kalian sedang bekerja kelompok dengan satu teman atau dengan beberapa teman yang kebetulan dalam kelompok itu ada yang agamanya beda dengan kita. Nah, biasanya kalau bekerja kelompok dilakukan kapan? Hari Minggu. Kita ambil contoh saja, ada satu teman kalian yang agamanya Kristen. Nah, otomatis biasanya hari Minggu dia akan beribadah ke gereja. Nah, pada waktu itu ketika kalian sedang bekerja kelompok, dia izin untuk beribadah. Nah, sikap yang baik sesuai dengan sikap saling menghargai ini apa anak-anak? Ya, mengizinkan teman kalian untuk beribadah. Jangan sampai tidak boleh, kemudian diolok-olok, bahkan disisihkan, dikucilkan, tidak boleh. Karena kita tetap harus menghargai, ya, menghormati orang lain meskipun kita beda keyakinan dengan mereka, begitu ya. Nah, yang ketiga adalah saling menghargai. Apa? Menghargai jika kita beda pendapat dengan orang lain. Biasanya ini terjadi ketika kita sedang melaksanakan diskusi anak-anak. Nah, dalam diskusi ataupun musyawarah biasanya
pendapat kita tidak sama dengan pendapat orang lain, berbeda. Nah, kemudian apa sih yang kita lakukan? Pertama adalah tidak menghina. Jadi meskipun menurut kita pendapat mereka itu atau orang lain tidak sesuai, tapi tolong jangan menghina, ya, tetap dihargai. Lebih baik kita diam mendengarkan orang lain sedang mengutarakan pendapatnya. Ketika di akhir suatu musyawarah itu pasti ada suatu kesepakatan bersama. Pendapat orang lain mungkin yang diterima dan menjadi kesepakatan bersama, pendapat kita tidak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Menghargai dan menerima, melaksanakan dengan baik. Anak-anakku, perbedaan, keragaman itu merupakan sunatullah, ketentuan Allah. Allah sendiri sudah menciptakan kita dari berbagai macam keberagaman. Contohnya saja adalah fisik. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang berambut lurus, ada yang berambut bergelombang, ada yang memiliki hobi ini, hobi itu. Kita mungkin dilahirkan dari suku Jawa, ada teman kita yang dilahirkan dari suku yang lain. Nah, karena keragaman ini merupakan ketentuan Allah, maka dari itu kita harus menyikapinya dengan sikap saling menghargai dan toleransi. Tujuannya apa? Agar menciptakan kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang tentram. Baiklah anak-anak, di akhir pembelajaran ini Ibu memiliki satu pesan. Mari kita ciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, tentram, kemudian damai. Dengan apa? Dengan saling menghargai satu sama lain. Jangan sampai gara-gara kita tidak menghargai orang lain, kita jadi terpecah. Jadi timbulnya perpecahan. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa tetap beribadah kepada Allah, itu nomor satu. Yang kedua, utamakan saling menghargai di dalam keberagaman. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.